Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salat jawab edisi hari Kamis 7 Juli 2022 bertepatan dengan 7 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Soal Assalamualaikum Ustaz Said. Semoga Allah menjaga Ustaz dan memudahkan segala urusan Ustaz. Amin. Dan para santri dan dakwah sunnah di Sumbar. Amin. Saya seorang muslimah di Sulawesi. Saat kami mendengar bahwa katanya penduduk neraka akan dipenuhi para perempuan, maka bagaimana cara kami para perempuan untuk membebaskan dari api neraka? Jazakallahu khairan. Semoga saya dimudahkan bisa ikut kajian-kajian Ustaz di Sulbar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Naam ya ibadallah, apa yang diucapkan oleh penanya dari saudari kita adalah perkara yang hak, bahwa kebanyakan penduduk api neraka adalah jenis dari kaum Hawa, dari feminin, dari perempuan. Dan ini nas telah datang dari hadis-hadis yang sahih. Dimulai dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Imran ibn Husain dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, yakni muttafaqun alaih. Ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wa ittala'tu fin nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Maka ditampakkan kepadaku surga dan api neraka. Di saat Nabi melihat surga, kebanyakan penduduknya dari para laki-laki dan para kaum fakir dan papa. Adapun ditampakkan kepadaku api neraka, maka aku banyak melihat full house dengan para perempuan. Dan di riwayat Muslim disebutkan faidah dari lafaz inna aqalla sakinil jannah an-nisa. Maka karena perempuan itu banyak penduduk api neraka, maka paling sedikit yang menghuni surga adalah para perempuan. Maka para perempuan mereka menduduki api neraka dengan banyak, sehingga surga hanya sedikit dari kaum perempuan. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan diriwayatkan Imam Muslim dari Usamah bin Zaid bermakna sama. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Qumtu ala babil jannah fa idza amatu man dakhalaha al-masakin, wa qumtu ala babin nar fa idza amatu man dakhalaha an-nisa." Maka aku berdiri di pintu surga. Aku melihat kebanyakan dari penduduk surga adalah orang-orang yang miskin dan papa. Dan aku berdiri di pintu api neraka, maka banyak aku melihat dari para penduduknya adalah kaum perempuan. Maka inilah hadis-hadis yang muttafaqun alaih dan berkesendirian Imam Muslim dari Usamah bin Zaid. Dan di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la dengan lafaz yang lain dan maknanya hampir sama, dari sahabat Amr ibn al-As di saat sedang haji ataupun umrah. Maka faqala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi hadzal makan. Maka Amr ibn al-As di saat haji ataupun umrah berkata kepada perawi, yakni Thabit al-Bunani, aku dulu
Waktu sampai dalam suatu tempat, aku dulu, kata Amr ibn al-As, duduk di sini bersama Nabi. Fa idza nahnu bi gurbanin katsirah fiha gurabun aqsam ahmarul minqar wa rijlain. Maka di saat aku duduk di sini, aku melihat kumpulan dari gagak-gagak yang hitam. Dan dari gagak-gagak yang hitam itu, aku dapati gurabun aqsam. Dan gurabun aqsam, spesies yang khusus, gagak aqsam, disebutkan di dalam hadis ini ahmarul minqar wa rijlain, di mana paruhnya merah dan kakinya merah. Ini dinamakan jenis spesies yang jarang, dinamakan gurabul aqsam, gagak jenis al-aqsam. Maka di saat Amr ibn al-As bersama Nabi melihat sekumpulan gagak yang biasa, gagak yang hitam, kemudian ada satu dari gurabun aqsam, gagak yang aqsam, maka Nabi Muhammad SAW ingin mengkiaskan dan menyepertikan keadaan gagak-gagak ini dengan bagaimana penduduk api neraka. Maka disebutkan, la yadkhulul jannata minan nisa illa mithlu hadzal ghurab fi hadhil gurban. Maka tidak masuk kepada surga perempuan-perempuan secara banyak kecuali bagaikan gurabul aqsam fitil kal gurban, kecuali bagaikan gagak yang merah tadi dari kumpulan gagak-gagak yang hitam. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa perempuan sedikit masuk kepada surga bagaikan satu gagak aqsam dibandingkan rombongannya gagak-gagak yang hitam yang sangat sedikit. Hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la dari jalan Muhammad bin Salamah an Abi Ja'far al-Khatmi an Ammarah ibnu Huzaimah bin Thabit dari Amr ibn al-As. Tadi sahabatnya Amr ibn al-As menceritakan kepada tabi'i Ammarah ibnu Huzaimah, bukan Thabit. Maka di sini sanadnya wallahu a'lam sanad yang sahih. Abu Ja'far al-Khatmi namanya Umair ibnu Yazid al-Ansar, dan telah disahihkan hadis ini oleh Syekh kami Muqbil al-Wadi'i, muhaddis Diyarul Yaman. Maka dari hadis-hadis yang kami sebutkan mulai dari Imran ibnu Husain yang muttafaqun alaih, dan begitu pun dari Usamah ibnu Zaid, dan masih banyak hadis-hadis yang lain, ditambah dengan hadis Amr ibn al-As, menjadikan pendalilan bagi kita bahwa para perempuan itu disifatkan oleh Nabi kita kebanyakan penduduk api neraka, dan paling sedikit dari mereka yang hanya masuk kepada surga. Maka di sini pertanyaannya, selain apakah benar seperti itu, kita katakan na'am, of course, tentu, bahwa penduduk api neraka kebanyakan kaum hawa, feminin, para perempuan. Namun di sini juga ditanyakan tentang solve problem, bagaimana pemecahan masalah. Kita menyebutkan tadi da, maka sekarang kita akan menyebutkan ad-dawa. Maka apa dari terapi atau mu'alajah atau memberitahukan kepada kita tentang keadaan mereka, orang-orang yang berada di api neraka, kebanyakan para perempuan, bagaimana cara perempuan untuk mampu menebus diri-diri mereka dari api neraka. Bagaimana cara perempuan menebus diri-diri mereka
agar tidak terjerembab dan terpuruk di api neraka. Maka banyak mu'alajah, terapi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk para an-nisa agar bisa masuk kepada surga dan terselamatkan dari api neraka. Di antaranya adalah banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Umar. Yang pertama adalah kathratul istighfar wa taubah, seperti diriwayatkan oleh Imam Ibnu Umar, ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa aktsirna al-istighfar fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Maka wahai para perempuan, banyaklah bersedekah dan banyaklah beristighfar, karena kami melihat banyak di antara kalian menjadi penghuni api neraka. Maka ini jawaban langsung dari Nabi, bagaimana terapi mu'alajah agar para wanita bisa banyak terselamatkan dari api neraka. Maka dengan beristighfar dan banyak bertaubat. Dan perkara yang kedua, banyak bersedekah, menginfakkan harta-harta yang mereka miliki. Dan ini sesuai dengan hadis tadi Ibnu Umar, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, maka banyaklah bersedekah. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, di saat Aisyah menceritakan datang kepadanya perempuan yang miskin, tahmilu ibnatain laha, yang mana perempuan yang miskin ini menggendong dua bayinya. Maka Aisyah yang baik hati memberikan 3 tamarok, memberikan kepadanya 3 buah kurma. Maka diberikan setiap orangnya 1 kurma, dan 2 anaknya yang kecil diberikan 1 kurma, 1 kurma menjadi 3. Kemudian ibunya mengambilnya agar memakannya. Maka dibagikanlah tamar-tamar tersebut. Maka dibagikan oleh ibu tersebut tamar-tamar kepada anak-anaknya. Maka perkara ini sangat membuat Aisyah kagum, di mana si ibu ini memecah tamar membagi 2, diberikan kepada anak-anaknya. Kemudian aku sebutkan perkara itu kepada Nabi. Apa yang terjadi? Apa kata Nabi kita? Innallaha qad aujabalaha biha al-jannah au a'taqaha biha minan nar. Maka dengan sedekah tamar ini, yang mana Aisyah yang memberikan, namun ibu itu kemudian memberikannya kepada anak-anaknya, maka qad aujabalaha biha al-jannah, maka Allah telah mewajibkan sedekah perempuan ini